Oke, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Hmm. Sebentar ya, saya mau. Oke, baik. Kita masuk ke materi terakhir ya. Jadi nanti minggu depan itu ada apa namanya? Kita masuk ke minggu tenang. Jadi mungkin kalian bisa mempersiapkan diri. Tapi hari ini saya akan menyampaikan tentang materi yang terakhir, ya, yaitu pengendalian manajemen. Jadi mungkin di mata kuliah di semester 5 kalau nggak salah ini kayaknya ada di mata kuliah ini. Tapi kurang tahu juga sekarang. Nah, tapi saya akan menyampaikan ini gitu. Nah, sesuai dengan materi yang ada di e-learning ya. Oke, eh, ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah basic control konsep, kemudian ada approaches to control, sama taking corrective action, dan management reports ini yang terakhir. Ya, maksudnya subtopik yang terakhir. Nah, yang kita maksudkan dengan kenapa sih harus ada pengendalian manajemen? Ini kan padahal kita bicara tentang pemasaran ya. Eh, Sebenarnya ini adalah hal yang basic ya. Kalau kita mau bicara tentang mau itu pemasaran, sumber daya manusia dan yang lainnya, pasti ada yang ada kaitannya dengan pengendalian. Karena semuanya harus dikendalikan, dibuat sedemikian rupa supaya tidak melenceng dari rencana yang sebelumnya. Nah, adapun eh, setiap fungsi di dalam organisasi, termasuk pemasaran, itu memiliki tanggung jawab sendiri. Jadi, mau tidak mau harus dikendalikan. Nah, setiap manajer di dalam divisi pemasaran itu harus memiliki akses ke informasi yang relevan. Karena hal itu penting untuk membuat keputusan. Dia itu penting untuk membuat keputusan di dalam aktivitas pemasaran. Nah, setiap unit bisnis yang sebagai pusat laba itu memang membutuhkan tanggung jawab manajer yang eh, apa ya ibaratnya yang benar-benar bagus gitu ya atas unit tersebut karena nanti jatuh bangunnya si unit bisnis tersebut itu tergantung dari manajernya. Nah, kalau di pemasaran tentunya semua aktivitas yang terkait dengan pemasaran itu sangat tergantung dengan eh, tanggung jawab dari manajer. Kalau kita bicara eh, tentang yang ada di dalam sebentar ya, yang ada di dalam unit bisnis, tentunya ada produk-produk yang perlu dikaitkan dengan bagaimana perencanaan produk tersebut, kemudian bagaimana memasarkan produk tersebut, dan bagaimana kita melihat apakah pemasaran atau aktivitas pemasaran yang kita lakukan itu benar-benar sudah sesuai dengan tujuan yang kita tuju begitu ya yang kita sudah mau sampaikan di awal gitu. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas kan pasti ada perencanaan. Nah, aktivitas pemasaran dapat menjadi pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Jadi aktivitas pemasaran itu bisa menjadi pusat laba di sini artinya kalau aktivitas itu dilaksanakan, aktivitas pemasaran, let's say itu adalah advertising. Kalau misalnya periklanan itu direncanakan sedemikian rupa, dan ada biaya yang dimaksudkan untuk biaya advertising dan biaya tersebut dibebankan pada produk yang dijual, maka hal itu eh, akan bisa menjadi satu hal yang memberikan pengaruh kepada apakah si
unit bisnis tersebut itu menjadi pusat laba atau tidak, menghasilkan laba atau tidak. Nah, harga transfer ini, ya harga transfer yang tadi itu memberikan informasi yang relevan bagi manajer pemasaran dalam membuat trade-off revenue expenditure. Jadi ada revenue, ada expenditure, ada pendapatan, penghasilan, penerimaan, ada juga expenditure atau pembelanjaan yang optimal gitu ya. Dan ini penting untuk mengukur kinerja perusahaan atau kinerja pemasaran tersebut berdasarkan profitabilitasnya. Makanya selalu di beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa tidak semua konsumen itu menguntungkan. Jadi ketika kita mau memilih konsumen, memilih target konsumen, itu harus dipastikan apakah benar-benar dia memberikan untung kepada kita ataukah tidak. Karena ada konsumen-konsumen dengan berbagai macam perilakunya, mungkin yang mereka eh, hanya mengkonsumsi produk kita ketika mereka perlu dan tidak beli ulang gitu ya. Tapi ada juga yang beli ulang, ada yang loyal, ada yang tidak. Nah, hal-hal seperti ini itu harus dipahami oleh eh, perusahaan supaya tahu, oh saya target target konsumen saya adalah yang ini, kelompok yang ini. Dasarnya apa? Karena dia selalu beli ulang dan selalu loyal. Jadi ketika ada kenaikan harga, mereka akan tetap beli. Nah, hal ini tentunya akan memberikan trade-off yang lebih baik, gitu ya. Revenue-nya lebih tinggi daripada expenditure. Karena loyal, konsumen loyal tadi, maka tidak terlalu membutuhkan advertising yang terlalu sering. Gitu. Dan ketika biaya advertising itu bisa ditekan, maka expenditure atau pengeluaran itu bisa menjadi lebih kecil. Otomatis nanti labanya itu juga pasti akan lebih besar ya, karena revenue yang lebih stabil, lebih bagus, tetapi untuk expenditure-nya mungkin tidak terlalu besar. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, tapi untuk bisa mencapai laba yang tadi, maka itu harus dikendalikan. Nggak bisa kemudian, pokoknya saya butuh untuk promosi, saya kasih uang. Ada butuh iklan, ada dananya. Tidak, tapi harus dicek. Setiap aktivitas pemasaran itu harus ada laporannya, ibaratnya gitu. Harus ada hal-hal yang bisa kita jadikan indikator bahwa aktivitas tersebut berhasil, efektif, dan efisien. Kalau efektif terkait dengan caranya, misalnya kalau mau jualan gorengan aja nggak perlulah iklan di TV ya misalnya gitu. Dan biaya efisiensi itu terkait dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, jadi kalau misalnya ngiklan ya biasa aja, mau pakai brosur sudah cukup ya pakai brosur. Nggak perlu pakai iklan di koran atau nggak perlu pakai iklan di TV, di radio misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, sekarang yang dimaksudkan dengan pengendalian sistem pengendalian manajemen itu apa gitu ya? Kalau kita lihat di sini, sistem pengendalian manajemen atau SPM, ya, ini merupakan salah satu bagian dari sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau SPPM. Jadi mulai dari perencanaan sampai pengendalian manajemen. Nah, ini yang akan digunakan untuk merencanakan kegiatan kalau dalam pemasaran berarti aktivitas pemasaran dan juga terkait dengan eh, pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya nggak bisa dong hanya sekedar pelaksanaan, setelah itu kita cuma lihat dari kita nggak pernah mengendalikan apakah pelaksanaannya on the track atau tidak. Jadi harus tetap dikendalikan, harus tetap diamat-amati apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai apa tidak. Lalu SPPM itu terdiri dari tiga, yaitu ada perumusan strategi, pengendalian, dan juga pengendalian operasional. Jadi secara manajerial itu ada dikendalikan dan juga secara operasionalnya itu dikendalikan juga. Nah, kalau kita melihat dari definisi pengendalian sendiri, itu adalah sebuah proses. Nah, proses yang seperti apa yang di sini dimaksudkan adalah proses untuk meyakinkan bahwa organisasi atau perusahaan itu meraih hasil akhir yang diinginkan. Nah, karena ada hasil akhir yang diinginkan, berarti ada perencanaan. Nah, hasil akhir tersebut itu harus dapat didefinisikan. Selain dapat didefinisikan, hasil akhir tersebut itu pasti harus dari awal itu sudah harus bisa di-track.
ibaratnya itu sudah harus bisa dilakukan satu eh, apa ya indikator apa saja tujuan yang akan dicapai. Sehingga pada waktu melakukan evaluasi itu jelas. Misalnya iklan ini saya katakan berhasil itu kalau apa nih gitu ya. Misalnya iklan di Instagram dikatakan berhasil, berarti apakah dari view-nya saja, ataukah dari like-nya saja, atau dari share-nya saja, misalnya begitu, atau dari call to action-nya, atau dari conversion rate-nya. Jadi dari conversion rate itu berarti mungkin kita minta setelah ada iklan, misalnya ada postingan di Instagram, kemudian kita berharap dari postingan tersebut eh, konsumen gitu ya, itu akan melakukan konversi. Jadi konversinya adalah berupa mungkin ya subscribe atau mungkin melakukan pembelian, tergantung dari isi iklan dan tujuan iklan yang kita sampaikan. Nah, jadi kita akan lihat, oh postingan yang ini tentang call to action-nya adalah konsumen atau viewers itu beli. Yang lihat iklan itu melakukan pembelian terhadap produk yang diiklankan di postingan tersebut. Nah, kita lihat berapa banyak setelah postingan tersebut di post gitu ya, konten tersebut di post. Nah, berapa banyak yang melakukan pembelian? Itu salah satu contoh. Jadi jelas rencananya bagaimana, tujuannya apa, detail, terus kemudian hasil akhirnya konteksnya apa. Jadi kalau sudah seperti itu, maka jangan berharap bahwa oh nanti kan iklannya atau postingannya kontennya itu adalah tentang bagaimana konsumen yang calon konsumen target ya yang melakukan atau yang melihat iklan tersebut kemudian dia melakukan pembelian itu postingannya kontennya tapi kita melihatnya bukan dari melakukan pembelian tapi hanya melihat oh ini berhasil kok kenapa dari view-nya nah kita sebenarnya bukan cuma view gitu loh tapi ada yang melakukan pembelian nah itu yang kita bisa lihat jadi jelas jangan kemudian tujuannya adalah, oh yang penting itu adalah iklannya sebanyak-banyaknya. Atau postingannya harus yang keren-keren, yang viral-viral. Viral nggak apa-apa, tapi kalau ternyata tidak menghasilkan, terkenal saja banyak yang nge-share, tapi sebenarnya kita maunya itu adalah ada pembelian dari iklan atau konten yang kita post tersebut, maka kalau ternyata nggak ada yang melakukan pembelian, ya itu berarti gagal iklannya. Gitu ya. Meskipun banyak yang share, meskipun banyak yang komen, meskipun banyak yang like. Jadi harus hati-hati di sini. Jadi harus jelas supaya kita tahu bahwa oh ternyata iklan, misalnya kegiatan salah satu aktivitas pemasaran yaitu promosi dan di sini bisa jadi pakai iklan. uh, itu kita sudah tahu ini efektif atau enggak. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita bisa lihat ya seperti em, definisinya. Bentar, sebentar ya. Bentar, bentar. Oke. Nah, ini sampai mana? Oke. Nah, sekarang gini, kalau kita melihat di sini, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan definisi, ya, perumusan strategi itu apa, tujuan itu apa, organisasi itu apa, strategi apa, dan seterusnya. Ini Anda bisa baca sendiri. Nanti setelah kelas saya akan upload yang bagian ini ya, karena ini saya perbaiki dari slide yang ada di e-learning sekarang, mungkin sedikit lebih lengkap gitu. Nah, terus kemudian kita lihat di sini ada beberapa tingkatan eh, hierarki ya, ini tingkatan perencanaan dan pengendalian manajemen. Jadi mulai dari awal kita lihat di situ ada pengendalian operasional. Kemudian yang paling di bawah ya itu hasil akhirnya. Kemudian pengendalian manajemen jadi implementasi strateginya dan kemudian perumusan strategi. Nah, sebelum masuk ke pengendalian operasional yang di bawah, pasti kita harus lihat dulu dari ujung yang atasnya itu perumusan strategi. Kita lihat di situ ada terkait dengan visi jangka panjang perusahaan. Jadi ini
Melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan yang ada, jadi seperti BOD, CEO, dan segala macamnya. Karena ini adalah menyangkut visi misi jangka panjang perusahaan. Nah, kemudian tingkat taktisnya di situ adalah implementasi strategi. Jadi di sini kita bicara tentang bagaimana eh, strategi yang sudah dirumuskan tadi itu diterjemahkan atau diimplementasikan dalam bentuk eh, suatu aktivitas gitu ya. Misalnya salah satunya adalah aktivitas promosi, pemasaran yang promosi dan mungkin kita lewat iklan misalnya. Nah, ini sudah ada gitu loh. Ini sudah ada di tingkat taktisnya. Tetapi perkara apakah berjalannya sesuai efektif dan efisien tadi, gimana cara buat kontennya, gimana postingannya kapan, terus kemudian metrik untuk mengukur efektivitas dan efisiensi eh, apa namanya promosi itu bagaimana, itu semua ada di dalam tingkat operasional. Karena yang harus melakukan apa namanya di lapangannya itu kan pasti yang individu-individu yang berada di pelaksana, gitu di operasional. Nah, kalau di dalam manajemen strategis itu yang paling sulit itu adalah implementasi. Karena di dalam implementasi itu melibatkan banyak pihak. Tetapi yang paling penting itu adalah ada evaluasinya di sana. Nah, meskipun evaluasi itu adalah tahap yang paling penting, tetapi di sini yang paling sering dilupakan atau bahkan diabaikan. Karena kalau sudah dengar kata evaluasi itu pasti dianggap seperti menghakimi begitu loh. Padahal sebenarnya bukan. Karena kita berusaha untuk membuat suatu eh, aktivitas itu tidak melenceng dari apa yang dilaksanakan. Nah, seringkali kita yang di dalam pemasaran itu kita melihatnya nggak detail. Kita hanya lihat dari berapa sales selesai. Kalau meningkat berarti berhasil. Itu myopia ya. Jadi kayak cuma jangka pendek atau jarak pendek aja kita lihatnya, tapi tidak terlalu sampai ke belakang, sampai sampai mengglobal gitu loh. Nah, ini hal-hal yang perlu dipahami sebenarnya. Seringkali seperti itu ya. Makanya kalau kita bicara tentang perumusan strategi, terutama di dalam pemasaran ya, strategi pemasaran, itu strateginya sudah terlaksana atau sudah ada gitu. Nah, kita lupa atau bahkan abai di dalam melakukan evaluasi. Banyak perusahaan-perusahaan itu yang agak mungkin mereka tidak dibiasakan untuk melakukan audit pemasaran. Padahal sebenarnya audit pemasaran ini sangat penting. Yang dilakukan biasanya audit manajemen. Nah, manajemen secara keseluruhan, misalnya kayak ISO dan lain-lainnya, itu kan audit manajemen. Tapi mereka juga kadang-kadang untuk bagian pemasaran itu di skip. Karena mereka melihatnya itu adalah dari sisi volume atau dari sisi jumlah penjualan gitu aja. Nah, padahal sebenarnya bukan itu. Harusnya lebih detail lagi. Kenapa penjualan kali ini lebih tinggi? Kita bisa lihat dari berbagai macam faktor. Ataukah mungkin karena strateginya baru, ataukah karena tools untuk pemasarannya baru, ataukah promosinya yang baru, konten yang dipakai untuk promosi baru, dan segala macamnya. Itu harus kita cek. Kalau memang berhasil karena konten, ya berarti kita akan lihat, oh next mungkin kita bisa menggunakan konten-konten yang seperti ini. Nah, kalau itu kita nggak detail, maka langkah ke depannya itu pasti akan beda gitu loh. Langkah ke depannya itu pasti akan eh, kehilangan jejak gitu. Tidak sesuai. Jadi kita anggapnya itu kayak, oh kalau kayaknya sih karena ini ya, karena iklan kontennya itu viral gitu misalnya. Tapi ternyata bukan itu gitu loh. Mungkin karena kualitas produknya sendiri sudah bagus gitu. Meskipun ada iklannya viral atau tidak, kalau kualitas produknya nggak bagus juga akan laku misalnya gitu. Nah, tapi kita lihatnya hanya dari satu sisi. Nah, itu dalam pengambilan keputusan ke depan itu pasti akan beda gitu ya, dan itu akan eh, menyesatkan kalau dari sisi strategi. Nah, jadi ini ada tingkatannya ya, dan tingkatan ini harus harus urut gitu loh. Ibaratnya itu kalau sudah sampai di eh, kita nggak bisa ngomong tentang pengendalian operasional kalau tidak dirumuskan terlebih dahulu strateginya. Gitu.
Terus kemudian kita lihat di sini ada beberapa beberapa ini ya, apa namanya, informasi yang dibutuhkan gitu. Jadi dalam merumuskan strategi, kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ada sasarannya, kemudian ada strategi dan kebijakannya, lalu program yang disusun, anggaran yang disusun, pelaksanaan dan pengukurannya juga ada, modelnya bagaimana, apa saja yang diukurkan, lalu laporan dan analisisnya. Artinya gini, ini promosi sudah dilakukan, hasilnya seperti apa, meningkat atau tidak, lebih mahal atau tidak, efektif atau tidak, dan seterusnya itu ada di dalam bagian analisis. Lalu kita sesuaikan, oh sasarannya sudah tercapai, oh tujuannya sudah tercapai. Nah, semua mulai dari sasaran sampai dengan pelaporan dan kembali lagi ke sasaran, itu sebenarnya ada di dalam kaitannya dengan organisasi, perilaku manusia, pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi, dan seterusnya. Jadi kita harus memastikan bahwa di dalam organisasi pemasaran atau di dalam perusahaan kita gitu ya, itu perilaku manusianya memang tahu gitu, sasaran dan tujuannya apa. Nah ini kalau yang di kita itu kan tidak ada mata kuliah budgeting ya atau penyusunan anggaran. Harusnya itu sangat penting itu meskipun manajemen, tetapi tetap harus ada yang namanya eh, apa ya, budgeting gitu ya. Karena setiap kali kita melakukan perencanaan strategi itu pasti kan ada program-program, prokernya, program kerjanya. Setiap program kerja itu pasti ada anggarannya. Dan dari anggaran itu kita bisa menjadikan anggaran tersebut itu menjadi patokan apakah nanti hasilnya bakalan sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, yang kita rencanakan atau tidak. Anggarannya 10 juta untuk promosi satu kali posting di Instagram misalnya. Ternyata hasilnya kita lebih dari itu, misalnya 12 juta. Nah, itu kan harus nanti di dalam pelaporan dan analisis itu kita lihat, iya sih tercapai dia tujuannya, tetapi eh, budgetnya itu lebih. Nah, ini bisa dilihat kenapa. Nah, kalau sudah bisa diketahui, oh ternyata vendornya berbeda. Itu kita bisa cek lagi, kenapa kok vendornya berbeda? Oh, karena vendor yang sebelumnya itu ternyata mereka sudah bangkrut misalnya, jadi nggak bisa lagi dipakai. Yang ada sekarang vendor yang paling murah adalah yang sekarang, jadi 12 juta. Nah, misalnya itu ternyata yang terjadi, maka next mungkin anggarannya akan disesuaikan. Yang tadinya 10 juta, sekarang jadi 12 juta. Hal seperti itu harus dipahami dan harus diketahui oleh setiap tim perumus dari strategi. Jadi nggak bisa hanya sekedar kemudian, oh ya kita kayaknya kita harus melakukan ini deh, melakukan apa kayak promosi deh. Gitu. Ya sudah bikin konten yuk, ngasal nggak bisa. Karena semua itu harus dipertanggungjawabkan. In the end, itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini ada hubungan antar elemen di situ. Informasi eksternal mempengaruhi perumusan strategi, strategi menentukan program dan anggaran. Ini ya, nanti tadi sudah saya jelaskan. Lalu kemudian ada elemen-elemen sistem pengendalian. Jadi di sini kalau kita lihat ada beberapa. Yang pertama adalah detektor atau sensor. Kemudian ada asesor. Kemudian ada efektor. Kemudian ada jaringan komunikasi. Nah, kalau yang sensor ini adalah alat pengukurnya yang sedang dikendalikan. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau alat sensor panas gitu ya. Kalau alat sensor itu sudah di set 100 derajat. Kalau lebih dari 100 derajat Celcius, sensornya langsung ngekat gitu misalnya. Nah, itu berarti sensor jalan. Kalau misalnya di dalam satu anggaran itu misalnya 100 juta misalnya gitu. Kalau sudah lebih dari 100 juta, maka harus di-cut karena sudah sensornya. Nah, asesor di sini adalah satu perangkat yang menentukan signifikansi atau peristiwa aktual dengan cara membandingkan dengan beberapa standar. Jadi misalnya standarnya 100 juta, tapi kalau asesor bilang kayaknya nggak bisa 100 juta deh, nggak apa-apa deh dilebihin 1 juta misalnya, jadi 101 juta, maka itu akan menjadi salah satu bagian yang bisa dilewatin gitu loh. Tapi tergantung dari asesor ini. Biasanya asesor itu tidak akan melebihi dari sensor ini tadi. Karena sensor itu sudah menjadi bagian yang mutlak. Nah,
Sementara eh, apakah suatu budget, suatu anggaran itu bakalan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan, berhasil atau tidak, maka itu sebenarnya asesor ini juga yang akan menilai. Nah, kalau effector itu adalah suatu perangkat atau seperti kayak feedback begitu yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk adanya feedback atau adanya perubahan. Jadi misalnya tadi ya misalnya vendornya ternyata nggak ada yang murah. Dulunya ada 10 juta, sekarang dinaikkan jadi 12 juta. Nah, berarti si asesor tadi itu pasti akan memberikan, oh ya kalau gitu pakai yang 12 saja ke depannya, gitu kan. Nah, efektor ini berarti akan menjadi perilaku yang baru. Dan itu pasti ada perubahan. Apalagi sekarang kan banyak 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 situasi yang berubah gitu ya. Terus kemudian di mana orang yang tadinya itu suka belanja sekarang mereka harus mulai mulai menekan menekan pembelanjaannya gitu karena adanya resesi, isu-isu resesi dan segala macamnya. Maka ini harus benar-benar efektif efektornya dia. Harus ada perilaku yang berubah. Nah, ini urusan dari asesor. Dia menilai apakah perlu melakukan pembelanjaan, melakukan diferensiasi produk, diversifikasi produk, pengembangan produk atau enggak. Nah, Jarkom di sini adalah perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Jadi sensornya, perangkatnya yang untuk mengukur sudah jelas, asesornya ada, efektornya juga harus sesuai. Nggak bisa dua-duanya itu berjalan tidak beriringan, itu nggak bisa. Jadi si asesor itu akan mengikuti sensor. Ya, jadi sensornya itu mungkin kalaupun harus di di lose sedikit gitu ya, itu apa namanya, yang efektor itu pasti akan mengikuti. Nah, makanya kemudian yang menjadi tolok ukur pertama itu sensornya harus jelas, standarnya itu harus jelas. Nah, seringkali di dalam pemasaran, karena bidang pemasaran itu adalah bidang yang sangat fleksibel ya, lebih fleksibel sebenarnya. Itu dibandingkan kayak keuangan, operasional atau sumber daya manusia ya sebenarnya. Maka tetap harus ada yang namanya sensor ini. Kalau enggak, akhirnya biaya-biaya yang kita anggarkan untuk promosi itu jadinya itu kayak hilang gitu aja. Jadi kayak artinya tidak jadi menjadi satu hal yang penting gitu loh. Akhirnya tidak menjadi satu hal yang signifikan untuk merencanakan atau untuk mengendalikan sesuatu. Nah, ini ada beberapa LPPM sampai elemen SPM menurut beberapa ahli. Nah, ini Anda bisa lihat di sini SPM, sistem pengendalian manajemen, strukturnya ada prosesnya. Terus di sini juga strukturnya ada prosesnya, tapi berbeda ya. Yang lebih sederhana mungkin yang menurut Mas Syaril. Jadi ini nanti bisa dibaca saja. Ini cukup untuk tahu saja. Jadi kalau misalnya contoh misalnya, pusat-pusat pertanggungjawaban mungkin pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi itu harus diidentifikasi. Pusat bebannya di mana? Pusat pendapatannya di mana? Pusat labanya di mananya gitu. Kemudian pusat investasinya di mana? Nah, ini harus ada tanggung jawabnya. Nah, hubungan si sistem pengendalian manajemen dengan fungsi manajemen ya, karena kan sistem pengendalian manajemen itu akan mengendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, POAC ya, planning, organizing, actuating, sama controlling. Nah, SPM ini merupakan bagian yang eh, melihat atau mengurus gitu ya, mengurus atau meluruskan dan menjaga bahwa perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan itu semua lurus gitu ya, berbanding lurus dan tidak melenceng kemana-mana. Perencanaannya ke kanan ya, pengorganisasiannya menuju ke sana, pelaksanaannya menuju ke sana. Nah, sekarang hubungannya sistem pengendalian manajemen dengan akuntansi manajemen ya, karena tadi ada kaitannya sama pusat pertanggungjawaban dan biasanya terkait dengan keuangan atau
monitoringnya. Nah, memang kalau di sistem informasi akuntansi mungkin akan lebih detail ya perkara keuangannya. Tetapi bukan berarti terus kemudian orang pemasaran nggak boleh tahu gitu, atau orang pemasaran nggak perlu tahu, itu nggak benar juga. Dia harus tahu juga ini biaya variabel atau biaya tetap. Jadi mungkin di beberapa sebelum UTS ya kalau nggak salah itu saya sudah sampaikan tentang marketing cost di pemasaran, biaya-biaya pemasarannya itu seperti apa. Nah itu benar-benar harus sesuai ya, harus dipelajari. Penganggaran dan seterusnya itu tetap harus sesuai. Nah kemudian ada hubungan SPM dengan struktur pengendalian internal. Nah, SPI atau struktur pengendalian internal ini biasanya karena adanya kebijakan dan prosedur untuk memberikan jaminan agar tujuan organisasi dapat dicapai. Ya, jadi ada struktur pengendalian internal yang ada di dalam aktivitas internal itu harus dikendalikan. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, dan itu harus dikendalikan agar pelaksanaan itu sesuai dengan perencanaan. Lalu kalau dengan audit internal, ini pasti ada kaitannya sistem pengendalian. Sistem pengendalian itu harus ada apa namanya untuk mengendalikan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan tentunya. Terus kemudian nanti diaudit, dicek lagi apakah sudah sesuai dengan eh, pelaksanaan, itu sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Sudah sesuai compliance dengan data, terus compliance dengan standar atau tidak. Misalnya standar apa ya ibaratnya itu standar promosi ya, biaya budget promosinya 100 juta. Benarkah saya sudah merencanakan atau sudah melaksanakan kegiatan saya itu sesuai dengan standarnya yaitu 100 juta tadi. Kalau misalnya ternyata lebih dari itu, maka akan dilihat kenapa. Dan itu harus tahu. Karena bisa jadi lebih dari budget itu belum tentu baik. Kurang dari budget belum tentu baik. Lebih dari budget itu bisa jadi bagus kalau memang ternyata hasilnya juga bagus. Artinya ada peningkatan. Dan mungkin karena ada beberapa harga yang tidak bisa kita tekan. Ibaratnya itu ya tadi mungkin ada kebijakan baru dari supplier atau seperti apa. Jadi harga ke konsumen itu mungkin lebih tinggi atau mungkin biaya-biaya promosinya lebih tinggi gitu. Jadi itu tidak bisa kita hindari. Itu masih bisa dimaklumi. Tetapi lebih rendah dari budget itu belum tentu juga bagus. Loh, bukan gak apa-apa, ngirit. Enggak juga. Dilihat dulu. Budgetmu 100 juta. Pakai hanya 60 juta. Itu justru harus dicek. Kenapa? Bisa jadi ada beberapa hal yang tidak dilakukan. Ada beberapa program kerja yang tidak dilakukan. Satu, bisa jadi semua sudah dilakukan, tapi dalam waktu melakukan proses perencanaan anggaran, itu tidak melalui sebuah survei terlebih dahulu. Jadi ketinggian gitu loh nganggarkannya. Nah, seperti itu. Itu kan ibu itu kan nggak ada kaitannya sama pemasaran, ya kaitannya. Contoh misalnya, ya udahlah katakanlah budgetnya dari pemasaran berapa? Oh ya, untuk iklan kayaknya anggaplah itu 100 juta. Loh, yang ngomong 100 juta itu berarti harus ada. Kenapa kok 100 juta? Gitu. Oh ya, karena rata-rata segitu. Rata-rata itu sudah ada surveinya atau belum? Sudah dibandingkan dari vendor A, vendor B, vendor C, atau hanya secara general gitu. Karena waktu menyusun anggaran, itu benar-benar harus dicek sumbernya dari mana informasi tersebut. Ya, nah, lalu beberapa aspek proses pengendalian di sini ada kegiatannya, keselarasan dengan tujuan, perangkat untuk penerapan strateginya, kemudian ada tekanan atau ibaratnya itu hal-hal yang terkait dengan finansial dan non finansial yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Lalu ada bantuan atau ibaratnya support dari manajemen untuk mengembangkan strategi baru. Kalau semisal strategi sebelum itu ternyata tidak menghasilkan pencapaian tujuan yang diharapkan. Oke, nanti misalnya ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat ya. Kemudian kerangka kerja implementasi di sini, Anda lihat di situ ada bagan. Jadi ada strategi, kemudian ada kinerja. Sebelum strategi ini akan menghasilkan kinerja atau performance dari pemasaran, itu
tergantung dari mekanisme penerapannya. Jadi kalau strategi itu diterapkan, itu terkait dengan struktur organisasinya, sumber daya manusianya, kebudayaan. Maksudnya di sini adalah budaya organisasinya. Lalu bagaimana pengendaliannya? Kalau ada sensor kan tadi ya, kalau misalnya ada pengendalian itu kalau tidak ada standarnya yang jelas dan baku, maka kita juga bisa mengatakan bahwa di situ ada pengendalian. Karena pengendalian itu sifatnya di tengah-tengah pada waktu jalan. Kalau evaluasi itu audit tadi itu ada di apa namanya di bagian tahap tertentu, misalnya waktu tertentu, misalnya per 3 bulan dievaluasi. Gitu. Tapi pengendalian itu di operations gitu. Harus dilihat, oh ini kayaknya sudah melenceng deh. Oh ini deh. Jadi misalnya gini, setiap kali pengajuan itu maksimum itu 10 juta misalnya. Yang mengendalikan siapa? Ya, yang tanda tangan, yang approval ada pengajuan itu mengendalikan sih. Sebuah tanda tangan itu bermaksud untuk mengendalikan supaya pengeluarannya sesuai dengan budgetnya, sesuai dengan standar yang diberikan. Dan itu sesuai dengan sensornya, supaya sensornya nggak sampai bunyi lah ibaratnya begitu. Jadi kan di situ ada analisnya atau asesornya tadi. Kalaupun misalnya ternyata harus ada perubahan atau misalnya lebih dinaikkan dari 10 juta jadi 10,5 juta katakanlah waktu ya itu harus ada dasarnya. Kenapa harus dinaikkan? Karena pasti itu akan berubah atau beda dari standar atau melebihi sensornya. Itu adalah yang ada di dalam mekanisme penerapan. Makanya di dalam manajemen strategis yang paling sulit itu adalah bukan di perumusan strateginya. Rumusan strategi memang sulit, tetapi dia membutuhkan waktu yang lama yang terjala karena dia harus melakukan observasi yang banyak. Tetapi yang paling sulit itu adalah pada waktu melakukan atau menerapkan strategi yang sudah disusun tadi. Karena terkait dengan banyak hal yang saling terkait. Pengendalian manajemen terkait MSDM-nya, terkait dengan budaya organisasi, terkait dengan struktur organisasi, dan seterusnya. Jadi ini yang meskipun di pemasaran kalian harus paham. Nah, karena biasanya kalau di departemen pemasaran karena dianggap fleksibel, maka hal seperti ini tidak menjadi sesuatu yang diperhatikan. Gitu. Padahal kalau ini diperhatikan baik-baik, pemasaran itu tidak lagi menjadi beban. Karena biasanya yang paling banyak mengeluarkan biaya itu kalau nggak pemasaran, itu ya produksi. Kalau produksi wajar lah, karena dia harus beli bahan baku dan lain-lainnya. Tapi pemasaran kadang-kadang biaya entertain, konsumen, terus kemudian biaya promosi dan lain-lain. Which is kadang-kadang kita tidak tahu apakah entertain konsumen itu menghasilkan sesuatu atau enggak. Ya namanya juga bakar uang dalam tanda kutip. Ya, oke, sometimes bakar uang perlu, tetapi tidak selalu itu efektif. Jadi kalau bisa nggak bakar uang, kenapa harus bakar uang kan gitu ibaratnya. Kalau bisa kita tidak mengeluarkan eh, biaya yang terlalu banyak, tapi menghasilkan sesuatu yang lebih besar, kenapa tidak? Kita coba. Daripada kita menghambur-hamburkan biaya atau anggaran karena kita kurang melakukan perencanaan di dalam pemasaran. Nah, ini penting sekali gitu, meskipun di dalam manajemen pemasaran. Oke, ini proses pengendalian. Di situ ada pengendali, terus kemudian pengendali atau controller ini termasuk mungkin di situ ada orang-orang pimpinannya, kemudian ada sensor atau standarnya. Lalu kemudian ini yang akan menjadi dasar instruksinya untuk melakukan proses operasional. Nah, proses operasional ini untuk menghasilkan performance itu tidak serta-merta kalau operating prosesnya bagus, performance-nya pasti bagus. Ya, mestinya seperti itu. Tetapi ingat, environment atau lingkungan, baik itu lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan eksternal perusahaan, itu akan mempengaruhi performance juga. Akan operating prosesnya bagus, environment-nya jelek, performance-nya itu bisa jadi tidak terlalu bagus. Operatingnya bagus, environment-nya bagus, performance-nya kemungkinan besar bagus. Nah, atau operating prosesnya jelek, tapi lingkungan bagus. Bisa jadi performance-nya juga agak bagus gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, jadi produknya bagus. Environment mungkin kayak misalnya resesi ekonomi misalnya gitu.
kualitas produknya bagus, tapi karena resesi ekonomi, orang banyak nggak beli atau menahan pembelian. Performance-nya bagus nggak kira-kira? Kalau dilihat performance-nya ini adalah salah satu standarnya adalah kenaikan angka penjualan. Pasti ini nggak akan tercapai gitu loh. Karena environment-nya tadi itu ternyata melemahkan kualitasnya. Tidak mendukung, mensupport supaya lebih kuat ke performance, tapi dia justru melemahkan. Jadi ini environment itu adalah variable ya. Jadi variabel moderasi, bukan mediasi. Jadi karena dia memperkuat atau memperlemah performance. Operating proses bagus, environment-nya jelek atau bagus, itu yang akan menghasilkan performance endingnya itu. Entah bagus, lebih bagus atau enggak. Seperti itu ya semuanya. Nah, ada dua konsep dasar dalam pengendalian. Yang pertama adalah open loop, yang ketiga adalah closed loop. Kalau yang open loop ini, pengendalian yang ada dalam usaha yang dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi tidak ada penyesuaian tindakan jika urutan tindakan sedang berjalan. Contohnya, ilustrasinya kayak pemain golf. Pemain golf itu kalau kita mukul pertama, nggak nyampe ke lubang yang dituju, ya kita nggak bisa terus kemudian jalan, kemudian kita masukkan manual ke lubang bolanya gitu. Enggak. Kita ya tetap aja. Oh, kayaknya harusnya saya tadi lurus mukulnya, atau kok dia melenceng ke kanan ya. Ya udah, jadi kita akan memukulnya dari sebelah kanan supaya dia bisa agak arah kiri gitu. Terus begitu. Ya ibaratnya kalau pemain golf. Kalau yang close loop di sini, kesalahan bisa diantisipasi dan langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya kesalahan yang lebih besar itu bisa dapat diidentifikasi dan dimodifikasi untuk meraih tujuan. Jadi ibaratnya eh, apa? Kalau langkah-langkah yang misalnya kita lagi jalan terus kemudian ada misalnya jalannya lagi rusak gitu, kita bisa mengantisipasi itu. Waduh, kadung lewat sini. Ya udah, mau ke kiri atau ke kanan kita masih bisa memilih jalan itu supaya tidak menimbulkan kerusakan yang lebih eh, parah gitu kepada terhadap kendaraan yang kita naiki misalnya. Itu closed loop. Jadi masih sempat bisa untuk melakukan penyesuaian. Tapi kalau yang open loop itu tidak ada penyesuaian. Jadi ngikutin aja. Nggak ada jalan yang bisa dipilih ya. Jalannya rusak apa ya udah lanjutkan aja. Gitu. Tapi kita nggak ada penyesuaian untuk ibaratnya itu untuk eh, tiba-tiba ada yang bantui naik apa namanya rakit gitu sampai ke ujung gitu nggak ada. Jadi ya tetap harus dijalani. Nah, tergantung tergantung dari kebijakan dari perusahaannya mau open loop atau closed loop. Tapi biasanya perusahaan yang untuk hal-hal tertentu itu bisa dia menerapkan dua-duanya ini. Jadi untuk case-case tertentu itu dia akan terapkan yang closed loop. Kalau misalnya dia pakai open loop, nanti justru kesalahannya lebih fatal atau kerugiannya lebih fatal, maka dia akan pilih closed loop. Gitu. Kalau yang open loop itu berarti dia ya udah ini lagi berjalan prosesnya, nggak bisa diinterupsi di tengah-tengah. Ya udah jalan aja. Nah ibaratnya kalau kalau Anda kerja di perusahaan manufaktur terus kemudian ada kayak mesin itu lagi berjalan satu batch, itu terus dia akan berjalan terus sampai ending, sampai selesai satu proses gitu. Di tengah-tengah misalnya ternyata ada sesuatu hal yang salah, ya dia akan dipaksa untuk berhenti, tapi tidak akan dilanjutkan. Di situ namanya downtime atau breakdown, downtime. Gitu. Udah, berarti nanti dia akan mulai proses dari awal lagi. Nah, itu kalau kita bicara tentang open loop, gitu. Tapi kalau misalnya closed loop, misalnya kita potong rambut, misalnya begitu ya. Terus, waduh, ini eh, kita sudah potong, terus kemudian, waduh, kayaknya kok nggak sesuai ya kanan kirinya. Nah, kita bisa melakukan perapian gitu ya di kanan kiri kita cek dulu sampai selesai supaya tidak ada apa ya istilahnya supaya hasilnya itu jauh lebih bagus begitu itu masih bisa itu close.
Jadi kesalahannya bisa diantisipasi dan dicegah. Ya, oke, itu ya contohnya yang konsep. Nah, nanti ada pengendalian tugas juga, memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini tergantung dari job desk. Lalu kemudian pengendalian umpan balik di sini ada regulasi yang di dalam perusahaan itu untuk lingkungan yang berubah. Jadi misalnya kalau biasanya itu konsumen dia puas atau tidak itu langsung eh, telepon gitu ya, disediakan layanan telepon toll free biasanya seperti itu. Nah, ini sekarang mungkin dia langsung kasih tombol like, dislike gitu di dalam websitenya misalnya gitu. Nah, itu ada regulasinya. Jadi mana yang akan menjadi patokan, ya kan? Apakah dua-duanya dijadikan patokan? Kalau banyak yang bilang nggak suka, ya berarti itu jadi warning. Ataukah hanya yang dari si telepon tadi? Kalau ada telepon komplain, baru jadikan tidak komplain gitu ya. Padahal mungkin yang tombol dislike-nya banyak yang pencet gitu misalnya. Nah, ini harus ada regulasinya. Supaya kita tahu gitu loh, kita tuh mau ngevaluasi yang mana nih. Oke, mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, pengendalian tindakan itu kategorinya ada ya kurang lebih ada 4 lah ya. Jadi kadang biasanya itu karena perilaku, kemudian yang kedua perlu juga ada review sebelum tindakan. Jadi ada rencana terus kemudian mau dijalankan itu kayak ada reviewnya terlebih dahulu sebelum benar-benar di launching gitu loh. Lalu kemudian ada action accountability, jadi ada tanggung jawaban di sana. Terus kemudian ada pengulangan. Jadi bisa jadi yang diulang gitu ya. Itu karena itu sudah bagus ya udah diulangi yang itu. Gitu. Nah, eh kalau misalnya kita mau mengendalikan tindakan itu mesti gini. Ada beberapa tindakan yang berubah ketika pengetahuan yang baru atau mungkin ada kondisi yang baru itu mulai muncul di dalam lingkungan perusahaan. Nah, ini benar-benar perusahaan harus memperhatikan lingkungannya yang seperti apa, yang baru seperti apa. Karena begitu ada lingkungan yang baru, pasti standarnya akan baru. Itu pasti. Contoh misalnya sekarang apa namanya kalau kita bicara tentang kebersihan, standar kebersihan. Nah, standar kebersihan ini standarnya apa misalnya? Sebelum pandemi sama pas waktu pandemi, standarnya itu berbeda, gitu ya. Nah, ini kan berarti nanti seluruh prosedur yang ada itu pasti akan berubah. Pemasaran itu juga harus melihat itu. Produk dianggap sehat, itu seperti apa? Oh, dulu kalau produk itu pokoknya nggak pakai micin gitu. Itu sehat, gitu misalnya. Sekarang ternyata bukan itu aja, nggak pakai micin, kemudian harus dibuat dengan cara yang alami dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kan cara memasarkannya produk itu pasti akan berbeda. Kita bilang makanan sehat, definisi makanan sehat sama makanan yang tidak sehat itu berubah. Makanya terus kemudian pemasaran itu jadi berubah juga cara ngomongnya. Produk saya ini termasuk makanan sehat loh. Kalau dia masih ikut standar yang lama, orang akan berpikir bukannya yang sehat sekarang banyak kan bukan yang itu ya standarnya untuk sehat itu kan bukan yang hanya itu aja gitu. Tetapi banyak misalnya A, B, C, D, E. Pemasaran harus mengikuti itu. Standarnya juga harus mengikuti itu untuk produksinya. Mengkomunikasikannya ke konsumen itu juga nggak bisa menggunakan paradigma yang lama. Pasti harus menggunakan paradigma yang baru tentang kebersihan. Nah, kalau yang ini adalah pengendalian personel ini terkait dengan si eh, personel yang ada di dalam pemasaran misalnya. Jadi misalnya kayak eh, biaya yang lebih rendah itu artinya gini, kita tidak perlu lembur kalau memang kita bisa mengerjakan beberapa kerjaan itu secara online dan cepat gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, itu contohnya.
Jadi kalau untuk membuat segala sesuatunya itu tidak perlu lembur, berarti kan kemampuan dari apa si karyawan ini itu harus benar-benar ditambahkan, di-upgrade. Nah, itu adalah termasuk pengendalian personel. Itu bisa aja dimasukkan dalam closed loop tadi. Jadi sebelum sebelum karyawan ini ketinggalan zaman sistemnya, dia diberi pelatihan dulu. Lalu ini pengendalian keuangan. Nah, ini penting banget karena memang ini yang jadi ukuran biasanya di dalam perusahaan supaya dikatakan bahwa sebuah perusahaan itu berjalan dengan baik atau tidak. Gitu. Oke, ini adalah beberapa kategori pengendalian ya, yang informal sama yang formal. Kalau yang informal itu terkait dengan social control, culture, terus self, ya pengendalian diri. Ini adalah yang informal. Jadi supaya karyawan di dalam departemen pemasaran ini mereka bisa bekerja dengan baik, itu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dikendalikan, itu. Itu itu ada standar. Misalnya mereka harus bekerja on time gitu misalnya, nggak perlu lembur dan seterusnya. Nah, supaya nggak lembur tadi itu bagaimana? Dikendalikan itu. Lalu kemudian ada kategori pengendalian formal. Di sini ada input, proses, sama output. Jadi inputnya sudah terlihat di situ ada tahap pelaksanaan perencanaan, terus kemudian ada elemen organisasi untuk aturannya, gitu ya, prosesnya, prosedurnya. Lalu ada output controlnya. Jadi ada standar hasilnya. Contoh misalnya mata kuliah ini ya, inputnya harusnya ya untuk mengikuti mata kuliah ini harus lulus dulu mata kuliah syaratnya. Jadi harus lulus mata kuliah manajemen pemasaran pastinya misalnya. Ini input control. Nah, prosesnya adalah ada aturannya, ada kontrak perkuliahan, ada rencana pembelajaran semester atau RPS, ada format-format yang diberikan untuk tugas misalnya. Output controlnya bagaimana? Makanya saya biasanya kasih feedback gitu ya, kasih juga em, apa rubrik penilaian. Jadi misalnya ketepatan waktu pengumpulan 10 dan seterusnya. Kalau misalnya nggak tepat waktu mengumpulkannya, berarti yang 10 nggak dikasih poin misalnya. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah output controlnya. Nah, kenapa sih semuanya harus ada pengendalian ini? Bukan cuman sekedar untuk, oh itu Bu, itu kan urusannya si SDM ya. No, kalau Anda belajar tentang ISO 9001 2015, kita itu memiliki satu apa ya? Kita memiliki satu tanggung jawab untuk membuat konsumen kita itu puas. Nah, ketika kita membuat konsumen kita puas, kita harus sebentar ya. Ya oke, sebentar ada gangguan. Ya, apa namanya? Sebelum kepuasan dari seorang konsumen itu adalah sangat tergantung bagaimana kita mengendalikan kebutuhan mereka. Kalau di dalam ISO 9001 2015 itu begini, propertinya konsumen itu apa sih? Propertinya pelanggan itu apa? Itu yang kita tarik dulu. Oh, pelanggan butuhnya kalau dia mau beli produk ini, dia harus ada eh, packagingnya harus bagus, lengkap, dan kondisinya tidak meleot-leot gitu misalnya. Oke, itu adalah propertinya pelanggan. Nah, untuk menghasilkan produk dengan packaging yang pas, yang sesuai dan rapi, itu kan berarti dari sisi produksinya, dari sisi bagian packagingnya, itu semua harus jelas, harus bagus, dan harus proper sesuai dengan prosedurnya. Jadi jangan dipikir bahwa, oh, kalau untuk urusan pengendalian itu urusannya eh, quality control itu ada di bagian eh, di bagian produksi. Iya, tetapi bagian pemasaran, si pemasaran di departemen pemasaran dia harus bisa berkomunikasi dengan bagian produksi bahwa konsumenku itu enggak butuh terlalu banyak varian, tapi butuhnya adalah packaging. Setiap varian yang kita punya itu harus rapi, kuat, dan bagus.
Udah selesai. Itu informasi dari mana? Dari Departemen Pemasaran. Dalam konteks apa ya? Waktu mereka mengadakan survei kepuasan konsumen. Makanya datanya harus jelas dan harus disampaikan ke pihak yang berkepentingan dengan pembuatan packaging tadi. Itu sampai ke sana. Makanya jangan dipikir, oh saya kan pemasaran, Bu. Saya nggak mungkin ngurusi yang terkait dengan em, kualitas produksi dan lain-lainnya. Salah besar itu. Yang Anda sampaikan ke konsumen, dan konsumen mau puas atau tidak, itu adalah bagaimana Anda meyakinkan konsumen bahwa ini loh, kamu kan butuh ini nih. Kita sudah kasihkan yang seperti ini. Ini yang bisa, ini produk yang bisa memenuhi kebutuhannya. Gitu. Jadi itu tanggung jawabnya kita yang ada di depan, yang ada di dalam pemasaran itu mengkomunikasikannya itu. Kalau kita salah mengkomunikasikannya atau kita terlalu menganggap bahwa eh, produk kita itu nggak terlalu bagus, tapi kita melebih-lebihkan, atau produk kita itu sangat bagus, tapi kita itu tidak terlalu percaya diri. Itu dua hal yang bakalan salah di hadapan konsumen. Itu tugas dan tanggung jawabnya kita. Jadi kita harus benar-benar melihat produk kita itu bagus, konteksnya apa, kita harus pegang itu. Makanya product knowledge itu bukan cuman tahu harga, merek, dan seterusnya. Tapi kita harus bisa meyakinkan konsumen bahwa produk yang kita tawarkan itu adalah produk yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan itu harus dikomunikasikan ke konsumen. Ya. Oke. Nah, ini adalah bagaimana kita mereview atau mengukur em, kinerja dari organisasi. Ya, saya rasa ini mudah sih. Jadi harus ada planningnya, kemudian actual resultnya seperti apa. Dari situ nanti kita tahu apakah ada gapnya. Ini plannya, ini actualnya. Nah, apakah ada gapnya atau tidak. Nah, ini adalah yang menurut Luck dan Farrell ya. Jadi ini model lama sekali, tapi saya rasa ini sangat sangat bagus untuk dipelajari begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, eh, ini basicnya ya. Jadi model pengendalian untuk pemasaran yang basic. Jadi ada transaksi, ya buyers, terus kemudian ada transaksi kan, kemudian ditawarkan, ini ada offering juga, kemudian ada strategi dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, semua strategi itu disusun dari internal market environmental sama marketing variables. Strategi ini nanti masuk ke perencanaan yang ada kaitannya dengan marketing mix ya, jadi product price plus promotion dan seterusnya. Dari plans muncul action. Nah, action ini nanti yang akan menghasilkan produk dan memberikan offering kepada buyers. Muncullah transaksi tadi. Nah, dari strategi, dari yang tadi, itu buyers memberikan feedback, gitu ya, market feedback. Tapi di sini harusnya kan, harusnya seperti itu. Tetapi di sini market feedback itu diberikan ke buyers. Artinya strategi yang disampaikan itu merupakan feedback yang disampaikan ke buyers. Oh, buyers buatnya seperti ini, pengennya seperti ini, dan dia buat. Masuk perencanaan, masuk offering, transaksi lagi, dicek lagi. Jadi dia membuat decision atau membuat keputusan strategi itu berdasarkan internal market environmental dan marketing variables tadi. Nah, sedikit berbeda dengan yang strategik, buyersnya itu harusnya memberikan feedback. Ya, jadi Anda harus perhatikan kalau yang tadi, basic yang tadi, ah, di sini, ini feedbacknya adalah ke buyers. Ini kan ke buyers. Terus kemudian, eh, kalau misal ini di market feedback ini diberikan karena, oh kayaknya buyers butuh yang seperti ini, seperti ini. Jadi itu diberikan
sebagai feedback. Offeringnya tadi itu bisa dianggap sebagai feedback. Oh ini loh, kamu kan butuh produk ini ya, kasih ini. Itu. Nanti kalau misalnya dia survei, kemudian dia butuhnya banyak yang lainnya, maka nanti dari internal market, terus environment sampai marketing variabelnya, ini akan diperbaiki lagi sama dia. Nah, bedanya sama yang strategic, tactical marketing control di sini, buyers lah yang memberikan market feedback. Nah, market feedback ini nanti, ini yang akan dicek tentang current planning gap-nya. Performance sekarang bagaimana, tujuan perusahaannya bagaimana. Oh, ternyata ada selisih, berarti ada current planning gap. Dia bisa tahu gap-nya itu dari mana? Dari market feedback yang diperoleh dari buyers tadi. Lalu kemudian ada sebenarnya. Kemudian di situ ada yang namanya eh, diagnosa, ya, diagnosis di sini. Yang didiagnosa apa? Perubahan lingkungan. Terus kemudian ada prognosis, di situ ada forecast-nya. Oh, oke, berarti ada perubahan di sini. Kalau gitu kita mau lihat apa yang akan terjadi di depan. Kayaknya bakalan bagaimana nih konsumen kita. Nah, itu adalah kita lihat dari future planning gap. Future planning gap itu timbul karena si current planning gap sekarang itu kita bandingkan dengan yang akan terjadi. Oh, sekarang kondisinya gini. Kemudian ke depan itu kayaknya bakalan beda. Nah, itu future planning gap. Kalau kita menganggap bahwa yang sekarang kita punya itu ternyata untuk menuju ke depan itu kayaknya nggak sulit. Jadi itu ada future planning gap. Karena itulah maka kemudian membutuhkan alternatif strategi. Lalu ada pemilihan strategi yang kemudian ini diwujudkan dalam marketing mix. Marketing mix-nya direncanakan sesuai, lalu dia melakukan tindakan. Jadi ada produksi. Dan di sini melakukan offering. Kembali ke buyers. Buyers puas apa enggak? Ya kembali lagi ke sini terus seperti itu. Jadi bedanya dengan yang basic. Kalau basic tadi dari perusahaan ke konsumen, kalau yang strategik itu dari buyers ke perusahaan. Nah, market feedback dari buyers tadi itu yang menjadi dasar perusahaan untuk membuat perencanaan strategis ke depannya. Melihat apakah strategi yang sekarang sudah sesuai atau tidak. Dia melakukan pengendalian terhadap strateginya itu melihat dari market feedback dari buyers. Nah, kita lihat di sini adalah the role of information in marketing control. Jadi, peranan dari informasi dalam pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran itu dilihat dari monitoring performance di sini dan juga bagaimana kita mengambil langkah perbaikan. Pertama, kita tuh punya marketing strategi, pastinya pasti ada strategi pemasaran. Karena ada strateginya, maka kita akan breakdown ke dalam marketing plan. Jadi ini marketing plan program-program yang lebih detail, ya, lebih taktis. Lalu marketing plan ini dijalankan toh, kemudian dimonitor kinerjanya seperti apa. Nah, pada waktu kita melihat monitoring atau melihat performance ini, kita akan bandingkan dengan information yang ada. Jadi, apakah sesuai dengan plan-nya atau tidak performance-nya ini. Ini kan makanya jalurnya kan ke sini ya. Terus ini. Jadi, ini semacam lingkaran begitu loh. Gini muter dulu di sini. Muter terus di sini. Nah, setelah itu baru kemudian kalau ternyata ada gap, maka kita harus melakukan corrective action. Nah, corrective action yang seperti apa? Kembali lagi kita akan lihat di sini. Dengan informasi yang ada. Jadi kalau tidak ada informasi yang jelas, mana yang perlu diperbaiki, itu jadi nggak jalan juga. Makanya mau tidak mau, perusahaan itu harus memiliki data yang pasti, yang jelas, dan basis informasi yang valid, supaya dia bisa melihat, oh performa itu sudah bagus. Kenapa? Ini dasarnya.
Ada yang perlu diperbaiki? Ada. Yaitu dilakukan. Ya, terus kemudian ada offering. Offering itu dilakukan setelah dia mengambil taking corrective action tadi. Dan dilakukan ke buyers. Dicek lagi nanti. Buyersnya kasih data atau kasih feedback ke sini. Ada sistem informasi. Oh, ternyata buyersnya itu belum puas. Oke, masuk ke sini ke marketing strategi. Strateginya oke, masih bisa jalan. Marketing plan-nya oke. Apa yang menyebabkan si buyersnya nggak puas juga dengan offering yang baru misalnya? Itu kita tetap cek satu persatu. Jadi itu suatu hal yang berkesinambungan ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini saya skip aja. Perusahaan itu kita ya meskipun kita bergerak di bidang pemasaran, tetapi ketika kita bicara tentang pengendalian, kita nggak bisa lepas dari yang namanya konteks dengan market manajemen strategis, gitu ya. Jadi kita harus ada yang external information, internal information, kemudian ada planningnya, kemudian ada eksekusinya, lalu kemudian ada evaluasinya. Nah, dari evaluasi itu nanti kita bikin next gitu ya untuk planning ke depannya. Apakah perlu dirubah atau tidak? Begitu misalnya ada yang perlu diubah, itu pasti ada pengambilan keputusan untuk mana yang akan diubah, mana yang akan direncanakan, mana yang akan dijalankan. Itu semua pasti ada. Dan itu semua terkait dengan informasi. Nah, biasanya kebanyakan ya kalau kita bicara tentang pemasaran itu kayak seperti yang tadi saya bilang, fleksibel. Jadi suka-suka saya gitu. Kayaknya yang ini jalannya langkahnya nggak pas nih, nggak pas menurut apa? Ya pokoknya nggak pas aja kayaknya, kurang sip gitu loh, kurang kurang kekinian. Kurang kekinian. Kalau menuruti yang viral-viral, kekinian-kekinian semua, kita lihat dulu apakah produk kita sama, apakah tujuan kita sama dengan yang viral-viral itu gitu loh. Jadi itu harus dicek satu-satu. Baru kemudian kita putuskan, oh ya sudahlah, saya tutup aja kayak gini, nggak usah ikut yang viral. Karena belum tentu juga semua yang sekarang kayaknya sekarang semua kayak gitu. Kita ikut-ikutan, belum tentu itu akan eh, apa akan berhasil di kita. Gitu. Kalau kalian nanti misalnya di skripsi gitu ya, skripsi kalian misalnya kualitas produk, pengaruh kualitas produk dan kualitas yang lain terhadap em, kepuasan konsumen Coffee Bean misalnya gitu. Itu di Coffee Bean di Surabaya mungkin itu berpengaruh signifikan semua. Begitu ditaruh misalnya di Jeko atau misalnya di Starbucks misalnya bisa jadi beda. Ada yang nggak signifikan gitu. Loh, sama-sama di Surabaya, sama-sama kafenya, sama-sama kopinya, produknya mirip-mirip, tapi bisa jadi beda. Nah, itu banyak hal yang mempengaruhi. Bisa jadi pada waktu pengambilan data, bisa jadi karena karakteristik konsumen atau sebagai responden itu juga berbeda. Jadi itu masing-masing akan sangat apa ya ibaratnya itu akan sangat tergantung dari apa yang kita katakan sebagai eh, faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi. Nah, beberapa hal terkait dengan financial ratios ya ini kalau kita bicara tentang evaluasi dan pengendalian, biasanya kalau perusahaan itu melihat evaluasinya itu dari sisi financial dulu bisa biasanya karena itu lebih gampang karena angka-angka kan. Nah, jadi kita membandingkan ada tiga hal ya yang kita bisa lakukan. Membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, tahun kemarin, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu dengan yang sekarang. Misalnya, compare a firm's performance to competitors' performance. Jadi kita membandingkan kinerja kita dengan kinerja kompetitor. Makanya harus tahu dari awal saya bilang harus tahu kompetitor yang head to head dengan kita supaya kita bisa melihat performance kita bagus atau tidak. Lah kalau kita membandingkan dengan kompetitor yang enggak head to head dengan kita, misalnya oh saya membandingkan ST Mardika misalnya dengan SMA negeri mana nih kan nggak itu kan gitu walaupun itu sama-sama bidang pendidikan satunya pendidikan tinggi satunya pendidikan menengah kan sudah nah ini tidak bisa
Jadi harus sesama perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun harus dilihat, oh kita nggak bisa bandingkan dengan universitas, kita harus bandingkan dengan sekolah tinggi ilmu ekonomi lainnya di Surabaya. Nah, seperti itu. Jadi kita compare performance to competitors performance. Itu kalau yang head to head. Bisa jadi, oh Bu, saya mau membandingkan dengan universitas. Oke, poin yang mana yang mau dibandingkan? Berarti harus yang sama levelnya. Lalu kemudian affirms performance to industry averages. Jadi kalau, nah ini kalau yang ini secara industri, oh kita berada di posisi mana nih? Itu kan perusahaan kita, produk kita itu di industri kita ini, misalnya industri pendidikan atau industri kesehatan, industri makanan atau industri pariwisata misalnya, kita ini posisinya mana? Gitu loh. Kita ini posisinya secara rata-rata di atas atau di bawah rata-rata. Gitu. Makanya ini kalau di manajemen strategis itu ada yang namanya external factor evaluation, internal factor evaluation, EV, EV gitu ya. Jadi itu kita bisa lihat atau CPM, critical profile matrix. Jadi di dalam perusahaan, di dalam satu industri itu ada beberapa perusahaan dan kita akan cek yang critical atau critical success factor-nya atau kunci keberhasilan perusahaan di dalam industri itu apa saja. Di list kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di industri tersebut. Posisi kita di urutan pertama, kedua, ketiga, atau seterusnya. Nah, itu dibuka lagi buku manajemen strategis itu ada itu. Nah, kita bisa melihat dari situ. Nggak selalu melulu tentang financial. Bisa jadi karena SDM, bisa jadi karena brand image, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh audit dalam pemasaran. Ya, ini saya langsung masuk ke situ. Nah, contohnya pertanyaan gini, unfavorable sales deviation identified. Jadi ada kesenjangan atau ada perbedaan eh, penjualan gitu ya. Nah, kita cek lagi deviasi tersebut atau perbedaan tersebut itu karena faktor-faktor yang bisa dikendalikan, yang tidak bisa dikendalikan atau tidak. Misalnya yang uncontrollable factors itu kayak politics, culture, terus eh, teknologi gitu ya, lingkungan-lingkungan makro gitu. Kalau misalnya yes atau no. Kalau iya berarti kita itu memiliki angka penjualan yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai itu karena faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan. Yes. Terus kemudian kita cek lagi kalau jawabannya yes atau no tadi. Kalau yes berarti marketing strategy is inadequate or sales objective are too optimistic. Jadi bisa jadi marketing strateginya itu tidak sesuai atau target kita itu terlalu optimis. Jadi misalnya oh minggu ini tahun ini diperkirakan ada resesi. Resesi ekonomi, resesi global itu adalah uncontrollable factors untuk dibahas. Kita nggak tahu kapan terjadi dan seberapa parah gitu. Tapi itu tidak bisa dikendalikan perusahaan. Nah, kalau angka penjualan kita turun karena itu, karena hal tersebut, maka atau angka penjualan kita itu tidak tercapai karena hal tersebut, maka bisa jadi strategi pemasaran kita yang salah atau tidak tepat karena kita tidak mengantisipasi resesi global. Atau bisa jadi kita berpikir bahwa itu kan resesi kan buat perusahaan yang lain, buat buat yang kita nggak akan kena. Kita terlalu optimis bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi uncontrollable factors mempengaruhi, jawabannya no, kita lihat lagi. Oh, bukan karena uncontrollable factors. Oke, berarti mungkin karena eh, kalau bukan karena itu, program objektif being achieved. Kita cek lagi. Kalau kesenjangan antar apa sih si penjualan tadi tidak tercapai itu bukan karena faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan. Pertanyaan berikutnya adalah, nah tapi tujuan program ini tercapai apa tidak? Kalau tujuan program yang tercapai, berarti bisa jadi produktivitasnya itu terlalu tinggi, gitu ya. Kita
terlalu overestimated itu loh. Jadi harusnya itu kita mampunya cuma 100, kita kasih produktivitas programnya itu 1000 misalnya gitu. Akhirnya nggak tercapai. Bukan karena uncontrollable factors, tapi karena tujuannya tercapai gitu, tapi kita terlalu overestimated dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi kita mempertanyakan satu case unfavorable sales deviation identified yang di paling atas itu harus sampai detail. Bukan cuma sekedar oh ya udah kalau gitu berarti salesnya nggak bisa kerja. Nggak bisa. Bukan itu. Bisa jadi itu, bisa jadi enggak. Jadi nggak bisa kemudian semata-mata kalau sales targetnya nggak tercapai berarti salesman-nya, sales force-nya nggak benar percaya. Enggak. Jadi mungkin targetnya kita terlalu tinggi. Mungkin target kita sudah pas, tapi kemudian karena ada beberapa situasi eksternal yang tidak bisa dikendalikan tadi, nah ya jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Meskipun salesman-nya tetap baik, gitu kan, tetapi bisa jadi itu nggak akan dan tanda kutip nggak akan bisa bekerja dengan baik kalau situasi sekitarnya ternyata tidak mendukung. Nah itu harus dipahami. Nah, dari semua itu tadi, misalnya ada kesalahan-kesalahan tadi kita sudah tahu, maka perlu kita melakukan corrective action. Corrective action itu adalah eh, salah satu hasil akhir atau aktivitas terakhir di dalam evaluasi. Jadi ini biasanya ada perubahan yang harus dilakukan. Kita tidak bisa melakukan perubahan tanpa kita melihat kenapa kita harus berubah. Nah, kenapa kita harus berubah? Itu harus ada dasarnya. Jadi nggak bisa asal. Penjualan tidak tercapai nih. Taking corrective action, ganti tim marketingnya. Oh, nggak bisa. Cek dulu, kenapa kok tidak bisa tercapai? Nanti baru kita mengambil langkah perbaikan, taking corrective action. Nah, sebenarnya kalau di situ di bagian yang paling bawah, taking corrective action is necessary to keep an organization on track toward achieving its objective. Jadi memang benar-benar taking corrective action itu adalah untuk membuat perusahaan itu kembali pada tujuannya, mencapai tujuannya. Nah, biasanya kalau apa namanya taking corrective tindakan korektif ini dilakukan setelah audit. Nah, audit itu tergantung ya, satu periode itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun, eh, 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Jadi tergantung dari perusahaan. Nah, itu jadi bisa dilakukan. Hanya tetap harus ada perencanaannya seperti apa, standarnya harus ada. Kalau nggak ada standarnya nggak bisa. Nah, ada yang terakhir kita lihat adalah manajemen report. Jadi laporan manajemen. Jadi kalau di dalam perusahaan itu biasanya rapat tinjauan manajemen. Di sini terkait dengan hasil komprehensif karena yang menyangkut seluruh kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Tidak hanya aspek keuangan, tapi juga ada pemasaran di situ. Aspek lainnya yang relevan dengan bisnis. Pemasaran kan pasti relevan dengan bisnis ya, jadi harus ada di sana. Terus tujuan utama laporan manajemen di sini evaluasi kinerja pasti, kemudian pengambilan keputusan. Kita paparkan, ini loh kejadiannya seperti ini. Terus hasilnya seperti ini. Apa yang akan kita lakukan ke depan? Nah, ada pengambilan keputusan di sana. Dan ini dikomunikasikan, harus ada unsur ini. Makanya kalau di apa namanya di sebuah perusahaan gitu ya, kita akan lihat di situ perusahaan ini kaitannya adalah dengan eh, laporan manajemen ini ya terkait dengan komunikasi. Jadi rapat tinjauan manajemen itu untuk melaporkan kinerjanya dan termasuk nanti perencanaan. Diambil keputusan mau ngapain kita direncanakan untuk ke depannya. Dan semua perencanaan itu terkait dengan hasil evaluasi yang kemarin. Dilihat ya betapa pentingnya sebuah data untuk pengambilan keputusan. Nah,
Jadi manfaat laporan manajemen ini banyak ya, termasuk transparansi. Kalau hasil audit tidak pernah dilaporkan dalam bentuk rapat tinjauan manajemen, maka itu hanya kayak dokumen biasa aja. Nggak tahu juga apa manfaatnya. Karena harus ada manajemen report ini. Oh, hasil auditnya kayak gini nih. Terus kita mau ngapain gitu loh. Oh, kita harus memperbaiki di sini, di sini. Ada perubahan di dalam organisasi tersebut menjadi lebih baik. Tapi kalau hasil auditnya dikit untuk dokumen saja, maka ya percuma gitu. Mendingan nggak usah ada kegiatan-kegiatan seperti itu, wasting time. Karena internal audit itu sangat memakan waktu dan tenaga pikiran juga. Gitu ya. Jadi ini benar-benar harus dipahami. Nah, ini ada beberapa. Jadi laporan manajemen secara keseluruhan, kalau laporan keuangan ya yang ada di akuntansi gitu ya, dan neraca dan segala macam. Itu kita harus lihat dari dua hal ini. Biasanya kalau laporan manajemen dan laporan keuangan bisa dilaporkan barengan sih, tapi manajemen report ini sudah lengkap sebenarnya. Semuanya ada masuk di sana. Kekurangan kita, kelemahan kita, kondisi kita bagaimana. Itu semua ada di sana. Jadi itu harus dilakukan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau eh di kolom chat itu ada ini untuk presensi ya, scan barcode-nya silakan. Untuk UAS kalian pelajari atau paling enggak screening ya, apa semua materi yang ada di dalam semester ini untuk pemasaran strategis. Terus kemudian silakan sambil ini mungkin bisa on cam. Terus untuk ujian sampai tugas silakan diperhatikan jam berapa terakhir ya? Jam 10 kah? Saya lupa. Silakan on cam terlebih dahulu saya akan screenshot. Satu, dua. Silakan kalau ada pertanyaan ya sambil saya screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, ulangi. Satu, dua, tiga. Bentar. Lagi-lagi. Karena ternyata masih belum ke ini. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait tugas mungkin? Nah, tugasnya terlambat, paling lambat hari ini ya. Jam berapa? Iya Bu, terakhir hari ini jam 10 ya. Oh ya udah. Masih ada waktu ya untuk ngerjakan ya. Itu kalau sudah ngerjain kan memang yang warna hijau kan Bu ya nanti kayak logonya ya. Maksudnya ininya notifikasinya yang ada di eh Ya, label hijau gitu ya. ya. Coba kalian kalian kerjakan aja dulu nanti jam 10 saya cek lagi. Nanti kok ya pokoknya nanti atau besok saya cek lagi kalau memang ada yang sudah ngumpulkan tapi belum masuk eh tunjukkan aja buktinya kemarin kayak gini. Jadi nanti bisa saya perhitungkan tepat Iya, waktu. sudah saya screenshot kok Bu kemarin pas ngumpulin. Ya, kayaknya coba nanti saya ini cek lagi. Yang Erika tadi sudah masuk ya. Eh yang Grisatya sudah masih bentar. Saya cek dulu ya sekalian. Siapa tahu nanti ada yang
Hmm, mungkin sudah merasa sudah submit tapi belum terbaca di saya. Jadi ini ada yang Denta, Octavio itu sudah, terus Krisatya sudah, Miftahul sudah, Aulia sudah, Erika, Rosana, Aditya dan Gisela sudah, Nur Afifah dan Nur Alfia sudah. Apakah ada yang sudah submit tapi belum terpanggil tadi? Atau ada yang belum submit? Sadam kayaknya belum ya? Iya, kayak ini Sadam belum disebutin ya, Bu ya. Belum. Saya WA dulu ya, Bu ya. Kemarin katanya anaknya sudah ngumpulin. Oh, oke. Kemarin ya? Iya, katanya sih saya sudah, tapi ini saya Oh, sudah banyak. submit Bu tulisannya. Oke, coba nanti saya cek lagi deh. Karena saya belum cek. Oke, nanti saya cek lagi, nanti saya update di grup ya. Siapa tahu ini. Kemarin ya, Sadam ya. Ada lagi mungkin yang belum submit. Yang sudah submit tapi belum saya sebut tadi. Bentar, saya cek dulu. Hari ini Bu katanya Sadam Bu sudah ngumpulin. Ya, saya cek dulu deh. Iya, siap Bu. Eh, oke. Oh iya, tadi Sadam. 21 Januari 06 6.55 PM ya, berarti jam 7 barusan ini. Oh iya, baik Bu. Ya, oke. Itu sama Favorial Audina ya untuk Sadam. Oke. Ya udah, siapa lagi ya? Ada lagi mungkin yang belum? Ini sudah ada. Kayaknya banyakan yang sendiri-sendiri deh ya kalau yang kelas malam ini karena mungkin mahasiswanya nggak terlalu banyak. Jadi kadang mungkin mesti kerja no dewe ae gitu daripada bingung cari pasangan. Oh, di sini yang belum itu sebentar ya. Odi, Gabriel, Francisco itu belum. Rama Sindu belum. Ya, jadi ada 3 orang yang belum ya. Rama, Odi, sama Gabriel. Dah, 3 itu. Oke, nanti akan saya update lagi untuk tugasnya. Silakan dipersiapkan untuk UAS-nya. Oke, jadi perkuliahan semester ini sudah selesai. Kita ketemu di UAS. Nanti untuk nilai silakan diupdate di sana ya. Di SIMA masing-masing kalau untuk setelah selesai UAS. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu, terima Ya. kasih.